Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baby Aulia dengan NIM 2420 1143 20002. Hari ini saya akan mempresentasikan esai reflektif berkaitan dengan pentingnya analisis isi, kebutuhan, dan situasi dalam kurikulum bahasa Indonesia. Nah, dalam merancang pembelajaran bahasa Indonesia yang efektif, ini bukanlah perkara yang sederhana dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai aspek dari pembelajaran. Nah, pengalaman praktik mengajar pada saat saya dulu S1 di sebuah sekolah menengah pertama, ini membuka kesadaran saya bahwa perencanaan pembelajaran itu tidak bisa hanya mengandalkan dari panduan kurikulum semata. Tetapi diperlukan juga analisis yang lebih mendalam, yaitu analisis isi, kebutuhan, dan situasi, agar pembelajaran bahasa Indonesia ini benar-benar memberikan makna bagi siswa. Nah, ketiga analisis ini menjadi salah satu menjadi kunci dalam menyusun kurikulum yang tidak hanya memenuhi tuntutan standar kompetensi, tetapi ini sampai menyentuh realitas dari kehidupan siswa. Lalu pengalaman mengajar di kelas yang dulunya hanya berisi 10 orang dengan minat belajar siswa yang cenderung rendah dan fasilitas sekolah yang terbatas, ini memberikan pembelajaran bagi saya karena pentingnya dari ketiga analisis ini. Nah, analisis yang pertama dari analisis isi ini menjadi langkah awal yang tidak boleh diabaikan karena membantu memilah materi mana yang benar-benar memiliki esensi dan relevan dengan perkembangan kompetensi berbahasa siswa. Lalu ketika mengajarkan materi teks deskripsi, kita tidak cukup hanya menjelaskan strukturnya secara teori, tetapi perlu menghubungkan materi tersebut dengan objek-objek yang dekat dengan kehidupan siswa. Misalnya ketika saya di Palangkaraya dulu, meminta siswa ini mendeskripsikan misalnya Sungai Kahayan ataupun rumah adat Betang. Nah, dengan cara ini, siswa ini tidak hanya memahami konsep, tetapi juga merasakan bahwa bahasa Indonesia ini adalah bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga menulis teks deskripsi ini bukan sekadar hanya tugas sekolah, melainkan ini cara untuk mengekspresikan pengalaman dan mengapresiasi lingkungan di sekitar siswa. Lalu melengkapi pemahaman terhadap isi materi, analisis kebutuhan juga berperan penting dalam menghadapi kelas dengan karakteristik siswa yang beragam. Dengan jumlah siswa yang hanya 10 orang, dulunya itu terdapat kesempatan untuk benar-benar mengenal setiap siswa secara individual melalui observasi dan penilaian awal untuk memahami kemampuan dari siswa. Nah, hasilnya ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan kemampuan di antara siswa itu cukup besar. Nah, ada siswa yang sudah lancar membaca dan memahami teks itu dengan baik, namun ada juga siswa yang masih kesulitan merangkai kalimat sederhana. Nah, dari analisis kebutuhan ini, kegiatan pembelajaran kemudian dirancang lebih bervariasi dan dapat diadaptasi. Misalnya ketika mengajarkan keterampilan menulis, ini tidak langsung meminta siswa untuk menuliskan paragraf panjang, tetapi dimulai dari latihan menyusun kalimat efektif, kemudian berkembang ke paragraf sederhana dengan panduan yang jelas. Lalu pendekatan ini membuat pembelajaran itu lebih personal dan tidak terasa seperti dipaksakan karena beranjak dari kebutuhan siswa masing-masing. Seperti itu. Lalu adanya yang pasti ada tantangan terbesar sebenarnya terletak pada situasi pembelajaran yang harus dihadapi. Sehingga analisis situasi ini memberikan gambaran lengkap tentang kondisi lingkungan belajar. Nah, keterbatasan fasilitas menjadi kendala utama karena ada proyektor tapi hanya satu di sekolah. Jadi membuat guru yang mengajar ini harus memesan terlebih jauh-jauh hari untuk dapat menggunakan
LCD proyektor ini dan bergantian dengan guru lain. Nah, misalnya ketika adanya keterbatasan fasilitas ini tidak menjadikan sebuah tantangan hambatan karena ada media lain yang dapat digunakan. Misalnya saya membawa koran bekas untuk bahan bacaan diskusi teks berita untuk meminta siswa ini mengamati apa langsung media pembelajaran itu. Lalu selain keterbatasan fasilitas ini, rendahnya minat belajar siswa ini menjadi persoalan yang juga dihadapi dengan merancang kegiatan pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, lalu mengurangi metode yang ceramah dan lebih banyak melibatkan siswa dalam diskusi kelompok, lalu ada permainan ataupun kegiatan kreatif yang seperti membuat puisi sederhana dan membacakannya di depan kelas. Nah, dengan jumlah siswa yang hanya 10 orang itu, perhatian yang dapat saya berikan pada setiap siswa ini dipastikan mereka semua terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga dengan perlahan siswa yang tadinya pasif, tidak berani mengungkapkan pendapat dan mereka yang awalnya malas menulis ini mulai menunjukkan kemajuan sedikit demi sedikit. Nah, ketiga analisis ini saling melengkapi dan tidak bisa berdiri sendiri dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna. Nah, analisis isi yang tadinya memberikan arah tentang apa yang harus dikerjakan, lalu analisis kebutuhan tadi memastikan bahwa pembelajaran ini sesuai dengan kondisi siswa, dan analisis situasi menjamin bahwa metode yang dipilih ini dapat diterapkan dengan baik di tengah keterbatasan fasilitas yang ada. Nah, ketika ketiga analisis ini berjalan bersamaan, lalu kurikulum bahasa Indonesia yang dirancang itu tidak lagi uh, terasa kaku ataupun dipaksakan. Nah, melainkan ini menjadi dinamis dan pembelajaran ini lebih bermakna. Nah, sehingga siswa ini tidak hanya belajar sebagai objek pengetahuan, tetapi sebagai keterampilan hidup yang dapat berguna bagi siswa. Nah, pengalaman praktik mengajar ini mengajarkan bahwa guru itu bukan hanya menguasai materi ataupun hanya mengikuti langkah-langkah dari buku panduan seperti itu, melainkan adanya kepekaan terhadap kebutuhan siswa, lalu adanya kreativitas dan dalam menghadapi keterbatasan-keterbatasan fasilitas dan komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Nah, refleksi ini menegaskan bahwa analisis isi, kebutuhan, dan situasi ini bukan sekadar formalitas dalam menyusun rencana pembelajaran di sekolah, melainkan ada perencanaan yang berkualitas. Nah, dengan segala keterbatasan ini telah dibuktikan bahwa ketiga analisis ini sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Karena kelas dengan 10 orang fasilitas terbatas, lalu minat belajar siswa yang rendah, ini tidak menjadi penghalang saya dulu untuk mencapai tujuan pembelajaran jika mampu melakukan analisis ini dengan tepat dan merancang strategi yang sesuai. Nah, dengan pendekatan yang uh, reflektif, lalu berbasis analisis ini, pembelajaran bahasa Indonesia ini dapat memberikan dampak yang bermakna dan berkelanjutan dalam mengembangkan kompetensi berbahasa siswa. Nah, sehingga pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang lahir dari pemahaman mendalam terhadap siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.